yang saat ini meyakinkan niat kawan tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi di situ ada kepuasan batin karena kawan-kawan bagian dari menyelamatkan generasi-generasi anak muda untuk mengumpulkan massa yang lebih besar. Siap lebih besar lagi nanti aksinya. Siap lebih besar lagi kawan-kawan. Hari ini tidak pernah membicarakan nasib. Aksi yang diselenggarakan hari ini di Kota Semarang ini adalah merupakan rangkaian dari aksi yang sedang dilakukan oleh Partai Buruh dan organisasi-organisasi pendiri Partai Buruh. Ada 11 inisiator pendiri Partai Buruh, ada KSPI, KSPSI, KSBSI, KPBI, Serikat Petani Indonesia, KEP, Parkes, Buruh Honorer, Percaya, dan beberapa organisasi lain. Nah, aksi ini yang sedang digalang oleh Partai Buruh itu diselenggarakan sampai tanggal 25 Juni ada di 30 kota, kabupaten, dan provinsi. Adapun isu yang diusung oleh Partai Buruh dan organisasi pendiri Partai Buruh ada 3 poin. Pertama, Partai Buruh sedang melakukan gugatan terkait Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Partai Buruh satu-satunya partai yang hari ini melakukan judicial review terkait Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Kedua, Partai Buruh juga akan melakukan judicial review terkait parliamentary threshold 4%. Kita meminta parliamentary threshold 4% itu harus dihapuskan karena itu mengganggu atau menjadi penghalang demokrasi di mana suara rakyat akhirnya banyak terbuang begitu saja. Yang ketiga, yang sedang kami juga akan masukkan ke dalam Mahkamah Konstitusi sesegera mungkin adalah presiden threshold 20%. Kita meminta Mahkamah Konstitusi untuk menghapus 20% presiden threshold agar seluruh partai politik bisa mencalonkan presidennya sendiri. Kayak seperti sekarang misalnya Partai Buruh, kami tentu sudah menyatakan sikap bahwa partai-partai di parlemen adalah partai-partai pengusung Omnibus Law. Nah, sekarang calon presiden yang ada dengan presiden threshold 20% adalah calon presiden yang diusung oleh partai-partai pendukung oleh Omnibus Law. Tentu ini menjadi dilema dan menjadi kontradiktif dengan keberadaan Partai Buruh, sehingga Partai Buruh meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menghapus presiden threshold agar seluruh partai politik termasuk Partai Buruh bisa mencalonkan presidennya sendiri. Tentu presiden yang bertolak belakang dengan partai-partai yang ada di parlemen. Nah, selanjutnya kita juga berharap dengan adanya presiden threshold, rakyat bisa punya banyak pilihan calon presiden. Yang ketiga, kita menuntut untuk undang-undang pekerja rumah tangga untuk sesegera mungkin disahkan. Jadi undang-undang ini sudah ada di DPR kurang lebih 19 tahun. Bayangkan satu undang-undang yang akan melindungi pekerja rumah tangga, begitu lambat proses yang dilakukan oleh DPR. Tapi bertolak belakang dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang dalam waktu singkat bisa disahkan begitu saja. Nah, yang ketiga tentang penolakan terhadap Undang-Undang Kesehatan yang ada sekarang ini. Aksi ini akan terus kami lakukan di berbagai macam kota-kota industri, hingga pada satu titik nanti kita akan melakukan aksi secara serentak, secara nasional. Apakah itu bentuknya pemogokan nasional, apakah itu aksi berskala nasional, itu nanti akan kami putuskan apabila tidak ada respon dari pemerintah terkait apa yang menjadi tuntutan kami tadi. Partai Buruh adalah partai yang diusung oleh kalangan gerakan pada hari ini, satu-satunya partai yang dibangun oleh arus bawah atau organisasi-organisasi gerakan rakyat. Yang saya bilang tadi, dari gerakan buruh, gerakan petani, kaum miskin kota, nelayan, kaum muda, mahasiswa, dan lain-lain. Nah, partai ini sudah resmi menjadi peserta pemilu. Kami tentu punya target bagaimana partai ini bisa menang dalam pemilu 2024 nanti. Yang diusung siapa, Pak? Kenapa? Yang diusung siapa kira-kira? Untuk capres hari ini yang saya sampaikan tadi, kami belum memutuskan karena menurut kami belum ada capres yang berani menyatakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau ada capres yang menyatakan menolak Undang-Undang Cipta Kerja, kami akan menyatakan mendukung capres tersebut.
hari ini baik Ganjar, baik Prabowo, baik Anies, itu 3 nama yang muncul pada hari ini, tidak ada satupun yang secara tegas menyatakan menolak atau mau merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.